Saudara-saudara, kita akan meneruskan dengan khotbah di dalam Yohanes. Dan semua yang kita terima dalam pentafsiran ini harap menjadi dasar fondasi iman kita yang teguh, konsisten, dan bertahan di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20 kita sudah selesai. Dan mulai dari 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa-Ku yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, pembacaan kitab suci sampai di sini. Dari ayat ke-21 terus sampai ke-26 kita melihat Tuhan meneruskan tentang apa yang sudah dikatakan di depan. Yaitu barang siapa yang mengasihi aku, dia mentaati dan menuruti perintahku. Ini adalah satu dalil, ini adalah satu fakta yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diragukan, dan tidak perlu diuji lagi. Karena ini sendiri menjadi sesuatu buah yang nyata membuktikan kesungguhan. Siapa yang mencintai Tuhan? Bukan orang yang selalu ikut kebaktian, yang kelihatan sibuk di sana sini. Siapa yang mencintai Tuhan? Bukan orang yang mempunyai uang banyak lalu boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dengan persembahan yang lebih dari orang lain. Siapa yang mencintai Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang mengerti firman, menemukan perintah, dan sungguh-sungguh taat jalankan perintah Tuhan. Those who truly understand the commandment of God and obey the commandment, keep all the commandment of God, those people are truly loving God. Saudara-saudara, di dalam gereja banyak orang begitu kelihatan cinta Tuhan, tapi pada saat perintah Tuhan bertentangan dengan kemauan mereka, mereka memilih kemauan sendiri dan mereka membuang perintah Tuhan. Karena banyak orang yang mendengar tapi tidak jalankan. Banyak orang mengetahui tapi tidak laksanakan. Banyak orang bicara tapi tidak taat. Banyak orang bisa berkhotbah tapi tidak berfakta. Itulah sebabnya gereja tidak maju-maju. Peperangan rohani selalu gagal karena kita tidak menjalankan. Kita tidak mengikuti. Kita tidak memelihara apa yang disebut perintah Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya berceramah bagaimana mengabar Injil. Mereka mengatakan di sini masih perlu mengabar Injil. Ada kota yang 85% Kristen. Ada yang sudah 97,5% Kristen. Ada satu kota di situ 98,2% Kristen. Tidak ada. Tidak perlu penginjilan. Ini daerah Kristen. Tidak perlu penginjilan. Kalau ini daerah yang bukan Kristen, baru perlu penginjilan. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, di seluruh Asia, negara yang paling banyak orang Kristen, itu negara Filipina. 80% Katolik. Lalu Protestan, mungkin ada 10%. Lalu ada yang lain, 90
orang Kristen masih perlu penginjilan, masih perlu diinjili orang-orang sudah Kristen. Saya berkata kepada saudara, justru orang Kristen perlu diinjili lebih dari orang lain. Karena banyak orang Kristen tambah Kristus. Banyak orang Kristen tambah Injil. Kristen tidak mengerti. Saudara-saudara sekalian, keadaan semacam demikian selalu melanda di gereja. Lalu saya tanya di dalam ceramah seminar itu, perlu diinjili? Kita harus mengabari Injil. Menginjili siapa? Kita menginjili siapa? Di sini sudah Kristen. Paling sedikit menginjili anak-anakmu. Karena mereka dibesarkan. Mereka tidak dilahirkan sebagai Kristen. Mereka dilahirkan sebagai manusia. Born of the flesh is flesh. Born of the spirit is spirit. Manusia dilahirkan oleh daging adalah daging. Manusia dilahirkan oleh Roh Kudus ada roh adanya. Tidak ada satu orang yang dilahirkan menjadi Kristen. Kita semua dilahirkan sebagai anak orang yang berdaging, papa dan mama. Kita dilahirkan sebagai anak yang perlu dididik dan penginjilan harus dilakukan. Jikalau kita menginjil kepada orang Kristen tanpa Kristus, itu penginjilan. Jikalau kita menginjil kepada anak-anak dibesarkan sebelum mengenal Tuhan, itu penginjilan. Oh saudara-saudara sekalian, saya berkhotbah berkata, kota apakah yang Tuhan kirim nabi untuk menginjili mereka? Kota Niniwe. Nabi apa yang disuruh ke situ? Nabi siapa? Yunus. Yunus pergi, mau tidak? Tidak mau. Karena dia tidak suka orang kafir. Dia suka bangsa sendiri. Kalau suruh saya berkhotbah kepada orang Yahudi, saya pergi. Kepada Israel, saya pergi. Ke Niniwe, bangsa musuh kita yang begitu kejam, yang menghancurkan banyak negara yang lain. Saya tidak mau pergi. Lebih baik biar mereka mati saja. Biar mereka binasa saja. Maka dia melarikan diri. Naik kapal pergi ke Tarsis. Saudara-saudara, di tengah perjalanan laut itu berombak besar. Dan akhirnya dia dilempar. Saya tidak usah cerita lagi. Engkau sudah pernah baca kitab suci. Lalu pada waktu dia pergi Niniwe. Saudara-saudara, dia sekarang taat kepada Tuhan. Waktu saya masih sekolah teologi ditanya pertanyaan. Nabi apa yang engkau paling suka? Saya menjawab Yunus. Kenapa? Saya memberikan alasannya 12. Sekarang lupa banyak. Saudara-saudara. Kenapa saya suka Yunus? Salah satu sebab. Yunus adalah nabi yang paling jujur. Dia menceritakan semua kegagalan dia. Saya kira engkau jarang ada yang suka Nabi Yunus. Engkau mungkin suka Yesaya. Engkau suka Elias. Engkau suka Yeremia. Banyak yang suka Daniel. Tapi saya bilang Yunus. Dia paling jujur. Kalau Yunus tidak menulis kegagalannya. Di dunia tidak ada orang pernah tahu ada seorang Yunus yang begitu rusak. Dan dia berdebat dengan Tuhan. Berlawan Tuhan. Inilah yang Tuhan izinkan dicatat di dalam kitab suci. Saudara-saudara. Yunus adalah nabi yang paling sukses. Tidak pernah ada pengkhotbah. Satu kali khotbah. Seluruh negara bertobat. Akhirnya mengatakan dia berteriak. Hei Niniwe. Bertobatlah kamu. Karena marah Tuhan sudah datang. Setelah dia berteriak. Khotbah pertobatan. Dari raja sampai rakyat jelata. Semua bertobat. Semua memakai abu di kepalanya. Dan semua memakai kain. Menuduhi sendiri. Minta pengampunan dari Tuhan. Pernahkah ada orang berkuasa sebesar ini? Orang yang paling tidak berkuasa. Khotbahnya paling tidak berkuasa. Yang paling tidak berhasil. Yaitu namanya Nabi Nuh. Nuh khotbah 120 tahun. Yang bertobat satu pun tidak ada. Kecuali dia sekeluarga 8 orang. Kalau saya jadi dia. Sudah bunuh diri 100 kali. Saudara-saudara. Nuh berkhotbah 120 tahun. Tidak berhasil mempertobatkan satu orang. No, nabi yang paling gagal. Tapi saya berkata, penginjil yang paling tekun di dalam sejarah. Yunus, nabi yang paling sukses. Dia satu kali khotbah. Seluruh negara dari atas sampai bawah. Seluruhnya bertobat. Tetapi dia tidak rela.
Kenapa Tuhan pakai seorang khotbahnya rela tapi akhirnya tidak berhasil? Kenapa Tuhan pakai seorang tak rela berkhotbah tapi berhasil? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu kedaulatan Tuhan tidak bisa diganggu. Kalau Tuhan mau pakai saya sampai bagaimana, silakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau pakai, silakan. Saya sama sekali tidak sadar. Waktu tua, mengapa ambil keputusan keliling 100 kota di Indonesia. Dan kenapa setiap kali panggil orang bertobat ribuan maju ke depan. Ini semua out of my thinking. More far beyond my imagination. Tapi karena Tuhan sudah waktunya mau kerja secara ini. Tidak usah saya khotbah. Seorang pemuda bersaksi saja. Sudah kuasanya ribuan orang bertobat. Ini semua ada rencana Tuhan. Bukan rencana saya. Waktu Nuh berkhotbah. Seluruh negara bertobat. Sudah negara bertobat. Lalu si Yunus pulang ke rumah. Sudah pulang. Itu sudah menjadi negara Kristen. No? Sudah bertobat. Saya mau tanya. Saudara semua jawab saya. Nabi kedua. Yang Tuhan utus untuk bernubuat dan berkhotbah kepada Nineveh. Nabi apa? Siapa tahu? Coba sebut suara keras sedikit. Nahum. Ini anak muda yang baca kitab suci. Yang lain baca apa lu? Nahum. Nabi kedua. Dalam kitab suci. Yang Tuhan berkata kepada Nineveh. Tapi katanya lain. Nahum mengatakan. Tuhan berkata. Nineveh tumpas. Nineveh akan hancur, binasa, dan akan terhapus dari sejarah. Sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi Nineveh. Saya mau tanya. Dulu Nineveh kota terbesar. Zaman Nineveh masih di dunia. Kota yang mempunyai penduduk lebih daripada 1 juta. Cuma Nineveh. Saya tanya. Sekarang ada kota Nineveh? Ada lagi tidak? Kenapa? Nubuat. God say, you will be no more. You will be forgotten. Engkau akan tertutup dengan pasir. Dan orang sampai tidak tahu kota Nineveh dulu di mana. Tahun 50 ada 2 reporter. 2 wartawan pergi ke Timur Tengah. Mau cari kota Nineveh. Dan mereka waktu lihat semua pasir. Bertemu dengan 2 burung. Oh teringat. Engkau akan menjadi pasir. Dan burung akan hinggap di atas pasir itu. Baru mereka sadar. Nubuat Tuhan Allah harus terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan tidak mungkin sia-sia. Saudara-saudara. Saya mau tanya. Kenapakah Yunus ke Nineveh? Mereka bertobat. Kenapakah Nahum berkata-kata Nineveh akan dilupakan. Karena 150 tahun perbedaan. In between Yunus dan Nahum 150 tahun. Tidak menginjili anak-anak. Tidak memberitakan Injil kepada anak-anak. Maka saya berkata jangan sombong kamu daerah Kristen. Jangan sombong engkau sudah menerima Injil melalui orang Belanda. Kalau engkau tidak menginjili lagi, engkau akan binasa seperti kota Nineveh. Saya harus menjadi suara Nabi mewakili Tuhan, membicarakan rencana Allah untuk sejarah khususnya di Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak waktu banyak. Saya harus berkhotbah dengan sungguh-sungguh. Bukan cari muka. Bukan untuk menyenangkan orang. A pastor, a preacher is not an entertainer. The Sunday worship service is not to entertain the people who come to the worship. Kalau saya menjadi seorang pendongeng, pencerita, penyanyi yang menghibur engkau, enak juga ya. Senin sampai Sabtu kerja berat, Minggu dapat hiburan dari pendeta. I am not going to entertain you. Sunday service is not a place to entertain the audience, but a leading voice to bring you to kneel down to worship God. Kebaktian hari Minggu bukan tempat menghibur orang-orang yang sudah susah bekerja dari Senin sampai Sabtu. Kebaktian hari Minggu adalah tempat di mana pimpinan Tuhan mengajak engkau berlutut dan menyembah Tuhan. Memikirkan dengan baik setelah mendapatkan jawaban firman Tuhan. Engkau mempunyai kuasa bergumul di masyarakat dari Senin sampai Sabtu. Saudara-saudara,
Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya kemana-mana berkhotbah tidak menyenangkan orang. Saya kemana berkhotbah minta mereka bertobat. Mereka mengetahui kesalahan di mana. Ingatlah, kalau tidak menginjili, maka gereja sedang bunuh diri. Semua 1, 2, 3. Kalau tidak menginjili, gereja sedang bunuh diri. Gereja yang mengabari Injil adalah gereja yang bertumbuh terus. Gereja yang tidak mengabari Injil adalah gereja yang menyusut dan akan menjadi tua dan mati. Saudara-saudara, puji Tuhan. Pada saat orang Kristen mempunyai semangat, mempunyai api penginjilan. Berapa tua umurmu? Engkau masih muda. Tetapi engkau orang Kristen yang masih muda, tidak mau menginjili, taunya rebut kuasa di organisasi. Engkau bagaimana muda, tetap orang tua. There's only one secret to evangelize, to preach the gospel, to declare the salvation of Jesus Christ. They keep the church living forever. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan membakar hati kita menjadi gereja seperti ini. Karena ini adalah menjalankan perintahku. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau menjalankan perintahku. Nah, aku akan datang kepadamu. Aku akan hadir di tengah engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku dan Bapakku akan pergi kepada kamu. Berdiam dengan kamu. Di tengah-tengah kamu. Supaya engkau tahu. Aku menyertai kamu. Saudara-saudara, ayat-ayat di sini indahnya luar biasa. Dan Yesus mengatakan, bukan aku dan Bapa. Masih ada Parakletos akan berdiam di tengah-tengah kamu. Dan kalimat terakhir, mengingatkan engkau semua yang pernah kukatakan kepadamu. Remind you to recall, to remember what I have taught you when I was with you. Saudara-saudara, di sini dengan jelas Roh Kudus tidak membunuh pikiran. Roh Kudus tidak menghapus memori. Roh Kudus tidak membuat kita menjadi orang bodoh yang tidak berlogika. Saya tidak mengerti kalau kita tidak pakai logika, tidak pakai pikiran. Kita masih kan manusia. Manusia adalah manusia. Because we can think. We can rationalize. We have our intellectuality. We have a logical mind. We know how to think. How to meditate. How to compare. How to analyze. Ini adalah manusia. Tetapi kalau ada Roh Kudus ini tidak pakai. Tidak ada itu. Itu kan ajaran Alkitab. Roh Kudus tidak membunuh pikiran. Semua. 1, 2, 3. Roh Kudus tidak musnahkan rasio. Roh Kudus membuat rasiomu berfungsi. Dan menurut ayat ini, Roh datang akan mengingatkan kamu kembali. Apa yang pernah aku katakan kepadamu. Saya sangat mengharapkan ada pemuda-pemudi hafal kitab suci. Ayat-ayat semua ingat tersimpan. Kenapa orang Kristen takut dipermalukan? Paulus berkata, aku tidak merasa malu karena Injil ada kuasa Tuhan. Maka how to train people? How to exercise evangelization? Just do it. Just speak out. Just say it. Jangan takut. Nah, anak muda seperti ini saya sedang mencari. Siapa lagi yang mau menjadi orang yang bekerja bagi Tuhan. Tidak takut dipermalukan. Katakan saja. Katakan saja. Setiap hari ketemu supir, ketemu taksi, ketemu orang di jalan. Bicara sama dia. Have you gone to church? You know Jesus Christ? Can I tell you? Satu kali dia mengatakan, orang itu tidak suka ngomong. Lalu dia mengatakan, please just give me 5 minutes. Lalu orang itu, oke. Dia langsung di dalam 5 menit bicara tentang Yesus, keselamatan, Kristus mati di atas kayu. Selesai. Dia serahkan dia traktat, dia pergi. I leave him in your hand, God. I've spoken to him. Now you do your work according to your will. I've done what you order me to do. Barang siapa yang mencintai saya, dia adalah orang yang menjalankan perintahku. Apakah kita sudah menjalankan perintah Tuhan? Tidak heran kalau saya melihat ada pemuda-pemudi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidup suci. Yang sungguh-sungguh berbuat pertobatan. Yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Saya sangat mengasihi. Dan saya harap kita semua
menjadi generasi penerus yang berbobot, yang mencintai Tuhan. Sampai Yesus datang kembali. Sampai di sini khotbah saya pada hari ini.